Halo teman-teman, kembali lagi di channel Maheswara Farm. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai ini teman-teman, cara merawat kambing bunting dan setelah melahirkan. Ini sangat penting sekali bagi para peternak kambing maupun peternak domba, karena keberhasilan peternakan adalah mampu menghasilkan anakan dari kambing yang dikawinkan atau yang dimilikinya juga. Baik teman-teman, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe silahkan like dan share sebanyak-banyaknya. Bahkan silahkan kalau ingin memberikan masukan kepada kami, silahkan di kolom komentar, silahkan komentar. Baik teman-teman, langsung saja kita akan bahas mengenai cara merawat kambing bunting dan setelah melahirkan. Yang pertama yang tentu harus teman-teman ketahui adalah bagaimana sih ciri-ciri kambing yang sedang bunting. Nah, ini sangat penting sekali ketika teman-teman memiliki kambing di rumah dan dalam kondisi bunting, karena perawatannya tentu akan berbeda dengan kambing yang tidak bunting. Nah, untuk ciri-cirinya itu kambing yang sedang bunting itu dia tidak agresif teman-teman, dia tidak agresif, terus nafsu makannya itu meningkat, tidak seperti biasanya, serta seringkali dia menjilat-jilat dinding kandang itu sering dijilat-jilat. Nah, ini biasanya kekurangan mineral kalau dia menjilat-jilat dinding kandang. Terus badannya itu seringkali digosok-gosokkan ke dinding kandang teman-teman. Nah, karena dia ingin merontokkan yang namanya bulu. Kalau bulunya merontok, ini nanti kalau kita lihat posturnya itu postur bulunya itu nanti akan terlihat klemis, biasanya orang Jawa mengatakan seperti itu. Terus masa kebuntingan teman-teman juga harus mengetahui bahwa masa kebuntingan kambing itu kurang lebih 150 hari. Dia bisa maju 145 atau bisa mundur itu kurang lebih 155 lah, 155 hari. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah mengetahui bahwa kambing teman-teman itu posisinya bunting, tentu teman-teman harus memberikan pakan yang berkualitas. Artinya pakan yang berkualitas ini pakan yang memiliki protein maupun nutrisi yang tinggi, sehingga ini nanti juga bisa di istilahnya bisa si indukan ini juga ketika memakan pakan tersebut itu juga merawat si cemple yang ada di dalam kandungan, seperti itu teman, istilahnya ngono. Nah, terus selanjutnya hindari pemberian seperti polar terus konsentrat yang berlebihan. Nah, kalau teman-teman itu sering memberikan konsentrat maupun polar, misal katakanlah seperti itu, ini kemungkinan kambing itu bisa mengalami yang namanya keguguran. Basa Jawane keloroten teman-teman, keguguran. Karena konsentrat terus polar itu sifatnya panas, sehingga kita pemberiannya itu jangan terlalu banyak. Misal teman-teman bisa memberikan 2-3 hari sekali itu untuk indukan, agar asupan gizi maupun protein ini juga mampu diberikan kepada si cempe yang ada di dalam kandungan si babon. Terus selanjutnya teman-teman juga harus mengetahui ciri-ciri kambing yang akan melahirkan teman-teman. Nah, ciri-ciri kambing yang akan melahirkan ini biasanya itu leher rahimnya itu melebar, leher rahim itu yang ada di belakang itu. Terus bagian si kelamin si kambing itu bengkak, seperti itu teman-teman. Terus si kambing itu seringkali menggaruk-garukkan kakinya di lantai. Nah, seringkali menggaruk-garukkan kakinya di lantai, terus mengembik. Terus artinya gelisah, dia itu gelisah karena akan melahirkan. Nah, proses
pelahiran ini biasanya kalau normal itu tidak perlu kita bantu, itu tidak masalah, tidak perlu kita bantu. Tapi kalau tidak normal, tentu kita sebagai peternak harus sikap untuk membantu kambing tersebut dalam proses melahirkan. Misal ketika kambing itu melahirkan si cempe itu dalam kondisi sungsang seperti itu, kita harus membantunya agar si cempe maupun si babon ini juga selamat seperti itu. Nah, setelah melahirkan pun kita harus menunggu daunnya itu, atau biasanya kita sebut ari-ari atau bahasa Jawanya daun, itu keluar 1 jam setelah melahirkan. Itu si daun itu akan keluar, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman juga harus memperhatikan pakannya juga, karena pakan ini akan mempengaruhi susu di kapuran si babon itu. Nah, setelah itu teman-teman ketika ingin mengkawinkan lagi si babon ini, teman-teman harus menunggu sekitar 2-3 bulan usia si cempe itu, karena kalau terlalu cepat nanti ini akan berpengaruh pada pertumbuhan si cempe. Nah, yang jelas cara perawatan kambing bunting ini teman-teman harus memperhatikan kualitas pakan seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu video pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman terus bisa mengikuti video yang kita buat, video-video dari Maheswara Farm. Oke, semoga video ini juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam ngarit dan salam paseduluran tukang ngarit.